Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat channel terindah semua, jumpa lagi dengan saya Suyadi di channel terindah Suyadi Not ini. Kita akan bercerita, kita akan mengulas sedikit tentang segala sesuatu yang kita anggap perlu. Pada video kali ini saya hanya akan mengulas sedikit, berdurasi sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Sahabatku sekalian dimanapun Anda berada. Oke, topik pada video kali ini saya cerita sedikit tentang perilaku para politikus. Para politikus yang senang sekali berretorika, bercerita tentang atau memompa isu-isu yang sangat berbeda. Mana kita sering mengenalnya dengan politik di atas panggung dan juga politik di belakang panggung. Jadi banyak sekali para politikus kita yang menampilkan secara telanjang ke depan masyarakat tentang politik di depan kamera atau di depan panggung, yang kenyataannya di belakang panggung sungguh berbeda. Misalnya ketika seorang politikus di depan kamera menyatakan bersemangat untuk menyatakan bahwa kami berjuang di sini atas nama rakyat, untuk kepentingan rakyat, tidak lain karena kami adalah diutus oleh rakyat. Itu hanya ungkapan di depan panggung, saudara-saudaraku. Tapi di belakang panggung, apa yang kenyataannya? Di belakang panggung yang dia perjuangkan adalah kepentingan golongan mereka, kepentingan pribadi mereka, untuk memperkuat klan mereka, untuk memperkuat kelompok mereka sendiri, tapi dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Dan apakah politik seperti itu boleh dilakukan? Ya, ketika kita sudah masuk kepada dunia politik, hal-hal seperti itu merupakan sesuatu hal yang wajar. Itu namanya politik depan panggung dan politik di belakang panggung. Tapi kewajaran itulah yang sebenarnya membuat kita terobrak-abrik, tercerai-berai. Karena masyarakat yang diinginkannya adalah sebuah informasi, sebuah omongan yang benar-benar real diperjuangkan, yang benar-benar real realisasikan oleh para politikus sekalian. Akan tetapi sayangnya mereka tidak bisa mampu menunjukkan secara real apa yang mereka katakan di depan kamera. Mungkin kebohongan telah menjadi bagian hidup dalam keseharian kita, bukan hanya di panggung politik, tapi hampir di semua panggung kehidupan berbangsa kita telah terjadi kebohongan-kebohongan di mana-mana. Alhamdulillah min dzalik. Dan contoh kebohongan yang paling kasat mata adalah kebohongan yang sering ditampilkan oleh para politikus. Dan para politikus ini mengumbar kebohongannya dengan rasa bangganya, mengumbar kebohongannya dengan segala argumentasi yang dipaksakan untuk masuk akal. Ya, rakyat tidak ingin tahu lebih detail. Yang mereka inginkan hanyalah terpenuhinya segala kebutuhan yang mereka inginkan dalam kebutuhan sehari-hari, dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya, dalam memenuhi kebutuhan kesehatan keluarganya. Dan semua itu seharusnya dilengkapi oleh pemerintah melalui partai-partai politik, melalui orang-orang politik di atas sana. Apakah politik itu identik dengan bohong?
Ataukah jangan-jangan bohong itu adalah politik? Kita tidak tahu. Dan kalau bohong adalah politik, berarti adalah tidak ada yang benar dalam dunia politik. Tapi kalau berpolitik dengan kebohongan, artinya menggunakan kebohongan sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan dalam dunia politik. Ya, seperti yang saya bilang, bahwa kebohongan telah blended to the cultural of Indonesian people. Bohong dan kultur bahasa Indonesia telah menjadi satu, dan susah membedakannya antara bohong dengan jujur. Karena kebohongan itu adalah kejujuran yang beraneka warna. Oke, saudara-saudaraku sekalian, cobalah kita untuk tidak berbohong dalam dunia apapun, dalam segi kehidupan yang bagaimanapun. Coba tanya pada diri Anda sendiri, apakah Anda pernah berbohong? Saya sangat yakin lebih daripada 100% bahwa setiap individu semua pernah berbohong. Semua individu pernah berbohong. Sekecil apapun yang Anda lakukan ketika itu berbohong, berarti Anda pernah berbohong. Tapi ketika Anda mempunyai atau menduduki sebuah posisi di masyarakat yang lebih tinggi lagi daripada masyarakat, tingkat kebohongannya pun akan lebih tinggi. Semakin tinggi posisi Anda di tengah masyarakat lagi, tingkat kebohongannya akan semakin lebih tinggi lagi. Dan apakah ini seperti hukumnya Maslow, demand dan ketersediaan barang di pasaran? Ketika jabatan yang tinggi, maka tingkat bohongnya semakin tinggi. Ketika tingkat jabatannya rendah, tingkat bohongannya semakin rendah. Ketika kita tidak menjabat sama sekali, kemungkinan di sanalah ada jujurnya kita sana. Makanya kita tidak heran ketika banyak pejabat yang sudah lengser ataupun yang sudah pensiun, mereka banyak bersuara tentang kejujuran yang sangat indah kita dengarkan. Tapi ketika mereka menjabat, kejujuran itu mungkin tidak ada pada diri mereka. Mungkin itulah semacam ada rumus baru antara ketersediaan dan antara ketersediaan jabatan dan keterbohongan para pejabat tersebut. Semakin tinggi jabatan, maka semakin tinggi pula tingkat bohongnya. Semakin rendah jabatan, semakin rendah pula tingkat bohongnya. Dan semakin tidak ada jabatan, semakin jujurlah mereka. Dan ini mungkin sebuah teori yang baru saya sampaikan, bahwa antara bohong dan jabatan itu ada korelasinya. Dan untuk membuktikannya, silakan Anda untuk mencari sendiri di lingkungan Anda, orang-orang yang dulu pernah berkuasa, orang-orang yang dulu pernah berjabat, yang sekarang sudah tidak berkuasa lagi, apalagi menjabat, dengan kata-katanya. Apakah mereka tetap semakin tinggi berbohongnya ketika tidak menjabat? Apakah semakin jujur dia kepada masyarakat? Wallahu a'lam bishawab. Mari kita pahami dan kita usahakan kalau bisa semaksimal mungkin. Semakin tinggi jabatan kita, semakin tinggilah tingkat kejujuran kita. Itu idealnya. Semakin kita dipercaya oleh masyarakat, sebagai amanah kita kepada masyarakat, karena itu adalah tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tetap jujur. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi, semakin kaya kita, semakin besar pula, semakin tinggi pula tingkat kejujuran kita. Jangan sebaliknya. Ketika kita tidak berkuasa sama sekali, ketika tidak punya apa-apa, kita baru bercerita tentang kejujuran, mempromosikan kejujuran. Karena kejujuran itu seharusnya menjadi nafas dalam kehidupan kita. Mampukah kita untuk menjadi jujur dalam dunia kita masing-masing, dalam profesi kita masing-masing? Seharusnya kita jujur, tak
dalam melaksanakan semua profesi kita masing-masing, tetap on the track di jalannya, sehingga apa yang kita dapatkan akan menjadi berkah bagi kita semua. Jadi demikianlah video singkat kali ini. Sahabat sekalian, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keharmonisan hidup berumah tangga, saling menyayangi dan mencintai, menghormati kepada yang lebih tua, menyayangi kepada anak yang lebih muda, dan saling menghargai kepada teman sebaya. Tetaplah menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID ini, makan makanan yang bergizi, dan tetap bernapas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.